Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 8 Mei, judul renungan kita, Roh Nubuat. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 6, ayat 6 sampai 8. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sejak awal, ada banyak kontroversi mengenai Ellen White dan penglihatannya. Ada dan masih ada orang-orang yang menganggapnya telah ditipu, dihipnotis, histeris, terlalu imajinatif, atau benar-benar menipu. Ada dan masih ada orang-orang yang bertindak seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut atau penanya, hingga daftar belanjaannya, didiktekan oleh Tuhan dan Dia sempurna. Di tengah-tengah yang lebih bijaksana dari kedua ekstrim ini adalah orang-orang yang bijaksana, belajar, berdoa, dan melihat seorang gadis muda yang saleh meskipun lemah dengan dosa dan kelemahan seperti kita semua, bertumbuh dalam kebijaksanaan dan iman seiring dengan bertambahnya usia, diberi karunia yang luar biasa dan tanggung jawab yang sama besarnya oleh Tuhan, yang juga berada di sisinya untuk memungkinkannya memenuhi tanggung jawab tersebut. Pada sebuah konferensi yang diadakan di Battle Creek pada bulan November tahun 1855, Joseph Bates, M.A. Cornell, dan seorang pria yang akan kita pelajari lebih lanjut, J.H. Waggoner, diminta untuk berpidato di konferensi tersebut mengenai karunia-karunia gereja. Pidato ini segera dicetak dalam review dan merupakan pernyataan resmi pertama yang mengakui bahwa penglihatan-penglihatan Nyonya White tidak hanya berasal dari Allah, tetapi juga merupakan pengenapan Wahyu pasal 12 ayat 17 dan pasal 19 ayat 10 yang menyatakan bahwa dua tanda yang membedakan gereja yang tersisa adalah ketaatan dan roh nubuat. Anak-anak, menurut saya, kita dapat dengan lebih mudah menjaga diri dari kedua hal yang ekstrim jika kita memperhatikan frasa ini dengan lebih seksama. Roh nubuat, kesaksian Yesus. Karunia itu bukan milik Ellen White. Kesaksian itu bukan miliknya, juga bukan milik kita. Ini adalah karunia-karunia dari Roh Kudus Allah, dan mereka bersaksi tentang Yesus seperti yang Dia janjikan akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam Yohanes pasal 16 ayat 15. Seperti biasa, kita memiliki harta surgawi di dalam bejana duniawi. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, dan kita harus berusaha menjaga keseimbangan di antara keduanya tanpa berpikir bahwa harta itu membuat bejana menjadi sempurna atau bejana itu mencemari harta itu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pemberi bejana dan harta karun tidaklah mudah untuk mencoba mengarahkan jalan yang jelas melalui tipu daya di kedua sisi. Kami tahu bejana tanah liat tubuh kami yang Engkau ciptakan
telah dinodai oleh ribuan tahun dosa. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah sepenuhnya memahami harta surgawi yang Engkau berikan dengan pikiran kami yang redup dan tubuh kami yang lemah. Janganlah saya memberikan tubuh yang lemah ini lebih dari porsinya atau menyangkal harta surgawi, tetapi berjalanlah bersamamu, belajar sambil berjalan. Amin.